Saya mau katakan di forum GMN ini, walaupun sebenarnya saya agak takut. Jadi cara negara otoriter bekerja adalah memastikan produk hukum bisa melegalkan tindakan-tindakan mereka yang salah, dan itu terjadi. Lalu tiba-tiba muncullah Undang-Undang Ciptaker. Jebret. Ada satu pasal kecil mengatakan seluruh konflik soal lahan hutan lindung adalah masalah administratif. Titik. Bukan soal pidana lagi. Dalam sekali sabet 3 juta hektar hanya menjadi soal administratif. Dan sekarang sudah resmi diambil korporasi-korporasi. 3 juta hektar. Sebelumnya terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyempatkan hadir di tengah kisruh negara hari ini. Terus juga sebelumnya terima kasih kepada para narasumber kita hari ini, ada Romo Setio dan juga Bang Ferry Amsari. Pembahasan kita hari ini diadakan dalam rangka untuk menjelaskan apa saja yang dimaksud legal authorism. Istilah yang kemudian mulai akrab kita dengar beberapa kali, tapi pendefinisiannya kita masih dapat secara tidak langsung gitu. Karena di sini telah hadir pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, dan juga Romo Setio yang notabene adalah pengajar di STF Triakara. Alangkah baiknya kita mengenal lebih jauh mengenai legal authorism ini. Diskusi ini juga diadakan oleh Gemini Jakarta Selatan karena untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada rakyat. Karena menurut kami di Gemini Jakarta Selatan, yang prinsipil dari Marhenisme itu adalah keberpihakan. Selama masih ada kaum Marhen yang tidak mendapatkan haknya, kaum buruh yang tidak mendapatkan haknya juga, apa-apa kenyamanan yang kita dapatkan hari ini adalah hasil dari kompromi. Berbicara mengenai legal authorism, itu adalah bagaimana hukum yang sejatinya digunakan sebagai instrumen keadilan justru digunakan untuk mempertahankan status quo daripada para pemilik modal melalui penguasa. Hal-hal yang justru sangat-sangat salah menurut pandangan kita. Meminjam istilah Louis Althusser, seorang pemikir Marxis Prancis, dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk ideological state apparatus, bagaimana negara melanggengkan hegemoninya menggunakan instrumen-instrumen ideologi yang terdapat di dalamnya, salah satu hukum dan pendidikan. Untuk itu, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan langsung ke Bang Ferry dulu selaku pakar hukum tata negara untuk sedikit menjelaskan apa sih legal authorism ini secara ciri-cirinya, dan mungkin juga bisa memberikan dampak bagaimana legal authorism ini dalam kehidupan kita dan berbangsa dan bernegara. Begitu pula beberapa contoh yang mungkin contoh konkret nyata. Kalau kita secara awam-awam bisa bilang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan tanpa mekanisme yang jelas, lalu juga bagaimana revisi KUHP hari ini digodok untuk kepentingan para pemilik modal. Mungkin kita bisa berbicara itu secara analisis ekonomi politiknya, tapi secara hukumnya mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Bang Ferry Amsari. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, izin Romo Setio, teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Sesungguhnya tidak ada diskusi yang baik tanpa kopi, kan? Ini Dendi bisanya maksa-maksa saya hadir diskusi dengan teman-teman KMNI dengan menggunakan nama Romo supaya saya dipaksa hadir. Paksanya Romo. Saya sudah angkat tangan tidak bisa hadir karena ada keperluan sama anak-anak. Dia bilang Romo Setio hadir. Jadi sampai tadi siang ini di hari Sabtu, yang menurut saya kondisi negara semakin riuh rendah ya. Banyak hal menarik, kalau tidak ingin dikatakan banyak hal-hal yang membingungkan dalam bernegara. Tadi moderator sudah menyinggung diskusi kita sebenarnya akan bicara soal legal authorism, kan? Kurang lebih kalau mau di bahasa Indonesia kan otoriter yang diselimuti dengan hukum ya, atau katakanlah mau dilegalkan seolah-olah benar tapi faktanya salah. Nah, kalau dilihat konteks keilmuan saya,
dalil bahwa Indonesia sebagai negara anti otoritarian itu jelas sebenarnya di pasal 1 sudah disebut bahwa negara kesatuan ini konsepnya adalah republik, ya, di mana kedaulatan rakyat menjadi inti utama kekuasaan bernegara. Lebih jauh dari itu, negara ini disebut dengan negara hukum. NKRI ialah negara hukum, ya, bukan pakai adalah. Nah, bagi saya, teman-teman sekalian, hukum cenderung seringkali dipakai untuk pembenaran. Jadi tindakan yang alpa, luput, salah digunakan hukum untuk pembenaran. Ya. Kalau mau memusnahkan lawan politik, pakai hukum, ya, supaya dia ditersangkakan bahkan dipidanakan, gitu ya. Nah, itu cara-cara otoriter berbalut hukum, ya, bekerja untuk memastikan daulat kekuasaan ini dominan dalam penyelenggaraan negara. Nah, contohnya banyak sekali moderator singgung, ya. Salah satu agar tindakan yang salah itu bisa benar, dia pastikan hukum dibentuk terlebih dahulu. Kalau teman-teman ingat Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah undang-undang untuk merampas kekayaan alam kita dan merendahkan manusia kita. Ya, masa ada undang-undang, kalau teman-teman baca, ini pentingnya ini. Ketua sekaligus penyaji, ya. Betul-betul mahen itu sudah. Nah, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja draft awal teman-teman baca, kalau masih ingat, itu ada pasal-pasal yang memperbolehkan atas nama kepentingan bisnis merambah hutan lindung dan binatang langka kita. Coba bayangkan ada undang-undang, ya, dilegalkan atas nama kepentingan bisnis, namanya waktu itu demi kepentingan pembangunan kalau saya tidak salah dalilnya, ya. Jadi hutan di lahan hutan lindung pun boleh kemudian dikuasai oleh negara. Saya baru dengar itu ada negara yang punya cita azas lingkungan, ya, di pasal 33 kan, pembangunan itu harus punya wawasan lingkungan. Oh, itu supaya kalau takut sama penguasa gitu dia agak jauh. Kalau di pasal 33 dijelaskan bahwa pembangunan itu harus punya wawasan lingkungan. Nah, ini kan menentang undang-undangnya. Undang-undang sengaja dibuat supaya kemudian konsesi tambang, konsesi bisnis lain bisa masuk ke dalam hutan lindung kita. Aneh itu menurut saya. Ini tempat dakwah orang Kristen dan Islam di Mentawai, Romo. Itu lahan dakwah itu kayaknya, baik Muslim maupun Kristiani gitu, ya. Itu hutannya indah sekali, Romo. Bahkan itu disebut sebagai daerah hutan yang punya binatang langka endemik begitu, ya. Sehingga banyak peneliti dari Jerman meneliti beruk tahu, ya? Monyet. Nah, itu langka, tidak ada di negara lain, daerah lain, pulau lain. Nah, tiba-tiba hutannya dirambah. Salah satu pelaku perambahnya kampus saya, gitu, ya. Ikut serta melakukan perambahan, lalu ditinggalkan. Nah, bayangkan ketika perambahan di Mentawai itu dilakukan, Undang-Undang Cipta Kerja belum ada. Nah, sekarang kalau ada Undang-Undang Cipta Kerja lebih berbahaya lagi. Jadi cara negara otoriter bekerja adalah memastikan produk hukum bisa melegalkan tindakan-tindakan mereka yang salah, dan itu terjadi sudah. Nah, kalau diingat lagi, selain Cipta Kerja, ingat Undang-Undang KPK? Sekarang saya yakin Mas Hasto menyesal tuh ikut menyetujui Undang-Undang KPK. Karena KPK sekarang dijadikan alat politik untuk malah memenjarakan dia. Jadi ada alat negara yang dipakai untuk mempidanakan seseorang demi kepentingan politik. Saya
yakin banyak politisi punya problematika, kesalahan. Tapi tidak adil juga kalau kemudian digunakan cara-cara hukum untuk mencari-cari kesalahan, dan itu terjadi di dalam perpolitikan kita. Tom Lembong baru rasakan tuh betapa menyesal dia pernah menjadi penasehat Jokowi ya. Sekarang dia sendiri jadi korban. Nah, ini cara-cara bagaimana negara yang beralih ke otoritarianisme bekerja. Jujur saja saya mulai agak khawatir dengan presiden kita saat ini. Tentu kekhawatiran saya lebih besar kepada Jokowinya ya dibanding presiden yang berkuasa saat ini. Tetapi keberadaan Presiden Prabowo yang merupakan presiden dengan darah militer yang ada di dirinya membuka kesempatan negara lebih otoriter muncul kalau presiden tidak sadar betul arti makna demokrasi. Nah, apakah putusan amnesti dan abolisi kemarin membuat Presiden Jokowi dan Prabowo berpisah jalan, menjadi orang yang berbeda sudut pandang dalam pengelolaan negara? Saya belum melihat indikasi lain, tapi mudah-mudahan ya, saya berharap mudah-mudahan agar kemudian ada titik saling menyeimbangi satu sama lain. Karena negara otoriter hanya bisa diseimbangi oleh kekuatan yang sepadan. Makanya ketika Mas Hasto dapat amnesti, satu titik kekhawatiran saya adalah PDIP akan menjadi kubu pemerintah. Sehingga kita kehilangan oposisi yang sangat penting dalam bernegara. Walaupun bahasa politiknya masih goyang sana goyang sini ya, kami tetap di luar pemerintah tetapi mendukung pemerintah. Itu belum terdefinisikan dengan saya konsep di luar pemerintah tapi mendukung pemerintah. Nah, tentu sandera kenapa PDIP dibuat begitu ya kasus Mas Hasto menurut saya. Tentu juga orang-orang di luar partai politik yang berbeda pandangan dengan pemerintah disandera dengan kasus Tom Lembong. Kalau Tom Lembong dan Mas Hasto bisa begitu kan apalagi Dendi, kecil sekali tuh. Mudah tuh GMNI, Jaksel gitu ya, diselesaikan. Jadi artinya teman-teman harus bersiap menghadapi langkah-langkah berbalut legal untuk menghentikan gerakan-gerakan kritis. Harus siap juga, kalau tidak ya kita tidak akan memenangkan pertarungan apapun untuk memperbaiki Republik. Nah, banyak wajah hukumnya ya. Sekarang moderator singgung KUHP, kemarin KUHP. KUHP sekarang dirancang sedemikian kilat ya. Seperti pasukan Jerman menyerbu Eropa, Blitzkrieg ya. Dalam hitungan berapa minggu jadi itu draft undang-undang. Dan menariknya yang dituduh oleh DPR adalah masyarakat harusnya partisipatifnya ditingkatkan dengan memberikan usulan-usulan dalam pembentukan KUHP. Lah undang-undangnya terlalu cepat, draftnya terlalu lambat sampai ke publik. Bahkan dim-dim tertentu tidak disampaikan kepada publik. Akhirnya kita takut ini adalah produk legal berikutnya untuk memudahkan orang dipenjarakan. Nah, ini kalau kita mau belajar apa yang terjadi selama Orde Baru ya dengan berbagai kepentingan yang ada, jangan-jangan produk ini digunakan untuk memenjarakan banyak orang. Saya tidak tidak habis pikir kalau kemudian kita menganggap ini cara yang paling tepat untuk memastikan orang-orang tertib. Kalau Romo mungkin bisa ingatkan kami nanti cerita di bawah kekuasaan Orde Baru misalnya ya. Pemerintah Orde Baru selalu menggunakan hukum, perdebatan agama untuk kemudian mencari simpati pembenaran mayoritas. Itu hati-hati juga tuh, di Padang sudah mulai itu Romo. Kemarin tiba-tiba rumah doa ribut ya. Sesuatu yang cukup jarang ya di Sumatera Barat, hal-hal yang seperti itu. Nah, saya tidak tahu ini mau dibuat akumulasinya seperti apa suatu waktu sehingga akan ada pembenaran-pembenaran, orang yang kritik nanti tinggal digunakan KUHP dan KUHP baru untuk menghentikan
bagaimana kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat, beragama juga dibatasi. Nah, produk legal bermasalah ini sebenarnya sudah ada solusinya. Putusan MK 91 kalau teman-teman ingat itu mensyaratkan seluruh pembentukan undang-undang produk hukum itu harus mengikutkan partisipasi publik yang bermakna. Kita boleh mengusulkan, ya, kita boleh menyampaikan gagasan, kita juga boleh kemudian kalau ditolak diberikan penjelasan kenapa usulan kita ditolak. Nah, sekarang bagaimana kita mau mengusulkan kalau draftnya saja sulit ditemukan? Kalau pembatasan diskusi terjadi di mana-mana, misalnya kalau kita sudah datang ke DPR, agenda dan pola diskusinya akan sangat elit, gitu ya. Nah, ini perlu juga kita waspadai ya. Kalau undang-undang sudah tidak menampung aspirasi publik, saya pikir kepentingannya akan sangat luar biasa. Saya tidak tahu teman-teman GMNI sudah punya DIM sendiri untuk KUHP atau tidak, tapi itu penting, terutama soal kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ya, apakah kemudian dibatasi oleh KUHP. Lalu paling penting adalah hak-hak orang kalau kemudian mereka berurusan dengan hukum. Saya dan teman saya namanya Charles Simabura ya, hampir tiap musim demo ya, demo ini kan ada musimnya ya. Kalau ada undang-undang bermasalah, mahasiswa rata-rata turun. Itu ajak mahasiswa keluar. Tidak ada prosedur bakunya. Kalau kemudian atasan bilang mahasiswa belum keluar, ya atasan polisi ya nggak akan keluar. Tapi kalau kemudian atasannya sudah aman, merasa nyaman, kita jemput mahasiswa, enak saja keluar dari penjara itu. Jadi ini perlu juga diperhatikan di KUHP, ada nggak prosedur sehingga hak teman-teman kalau ada masalah bisa diperjuangkan. Nah, jangan hanya tahu turun di lapangan ya, tetapi tidak mempersiapkan diri. Ini penyakit aktivis itu begitu Romo, diskusi semangat, demo brutal, masuk penjara, datang telepon mama, nangis. Wah itu banyak tuh. Dan padahal harusnya teman-teman sudah bersiap apa konsekuensinya dan kira-kira produk apa, hukum apa yang bisa melindungi teman-teman. Nah, salah satu yang perlu betul-betul waspada adalah KUHP. Di tengah negara yang takut dengan bendera, ya. Sekarang kalau kita dirikan bendera One Piece di sini, mungkin akan ada yang datang sebentar lagi ya. Dengan bendera One Piece saja kita takut, bayangkan. Padahal itu pikiran ya. Teman-teman naruh bendera Indonesia gelap, One Piece, itu kan pikiran kritis. Bayangkan kalau ada negara takut dengan pikiran. Bendera dari komik gitu ya. Tapi negara takut. Membilang ini upaya makar melawan pemerintahan yang sah itu kan berlebihan menurut saya. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, negara yang sedang punya rasa kekhawatiran ini dalam konteks sejarah kita terjadi berkali-kali, mestinya kita mulai waspada ya. Kekhawatiran kini yang seperti ini punya motif untuk membenarkan tindakan yang di luar aturan hukum yang baik ya. Makanya legal authoritarianism itu akan berupaya kemudian katakanlah ya membenarkan tindakan mereka, membungkam kebenaran-kebenaran atau kritik-kritik yang berbeda sudut pandang. Nah, saya agak khawatir itu ya kalau ini tidak dibaca agak lebih luas karena itu ada candaan dan di Laksono barusan di IG ya. Pemerintahan Orde Lama itu khawatir dengan bendera komunis, pemerintahan Orde Baru khawatir dengan bendera OPM, dan pemerintahan sekarang khawatir dengan bendera One Piece gitu kan. Jadi agak ada indikasi sama dan kemungkinan tindakan otoriternya juga akan sama di kemudian hari. Oleh karena itu terus bangkitkan nuansa diskusi-diskusi seperti ini, karena ini kemerdekaan kita menyampaikan pendapat dan mestinya teman-teman mahasiswa
mulai memikirkan persatuan. BMSI sudah bubar. Ya, perpecahan di mana-mana. Teman-teman, saya dengar juga ada isu perpecahan. Saya pikir alat gerak mahasiswa yang bernama organisasi akan coba dipecah di mana-mana. Oleh karena itu, satukan barisan dan pastikan diskusi tiap hari membangun wawasan baru untuk demokrasi yang lebih baik. Saya pikir itu untuk memancing diskusi sore ini. Terima kasih. Sebelumnya tepuk tangan untuk pemateri pertama. Beberapa hal yang saya highlight di sini adalah bagaimana kemudian Bang Ferry menyampaikan bahwa legal authorism adalah bagaimana kemudian pemerintahan otoriter menyelimuti keotoritariannya dengan menggunakan legal atau dalam hal ini hukum. Sejatinya Indonesia adalah negara hukum kan, Rechtsstaat, bukan Maksat atau negara kekuasaan. Bagaimana pembentukan undang-undang dilakukan secara kilat tanpa melibatkan partisipasi publik. Jadi ada jelas yang salah terhadap mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun hukum di negara kita. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya ketika untuk Romo Setio, ketika kemudian undang-undang ini secara peraturan itu salah dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat banyak dalam hal ini, apakah kemudian undang-undang tersebut atau produk hukum tersebut dapat dibenarkan secara moral gitu, Romo Setio? Karena ini pembahasan yang lumayan berat gitu, Romo. Ketika satu undang-undang yang tidak jelas gitu maksud arahnya, apakah ini untuk kepentingan bangsa dan lain sebagainya, sedangkan jelas-jelas itu untuk mempertahankan status quo. Bagaimana kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pemuda dalam hal ini melihat ini secara moral dari produk undang-undang tersebut? Kira-kira begitu, Romo. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih Bang Ferry yang sudah memberi introduksi. Kalau secara moral bagaimana, saya kira jawabannya jelas ya. Secara moral tidak bisa dibenarkan. Itu aja begitu. Habis mau diapain lagi? Kembali ke Undang-Undang Cipta Karya. Jadi saya membimbing disertasi S3 ini tentang kebakaran hutan di Riau. Itu kan orang tahu ya, kebakaran hutan itu mana yang organik masyarakat sekitar, mana yang dibuat korporasi. Dari polanya kelihatan. Orang udah paham, wartawan juga paham, LSM juga paham ya. Ini pasti bikinan korporasi gede di Riau sana. Ini sebetulnya rakyat yang hanya kecil-kecil saja. Nah, dari akumulasi kebakaran-kebakaran itu diperkirakan ada 3 juta hektar hutan lindung yang sudah tergerus. Ya, jadi korporasi itu kan kalau bakar pintar ya, bakar nyerempet-nyerempet hutan lindung ya, lalu kemudian nanti dirambah ditanamin sawit. Jadi bayangkan dari rame-rame kebakaran dulu itu sampai katakan 2022 itu luasnya adalah 3 juta hektar. Apakah 3 juta hektar ini sudah dikuasai korporasi? Belum, karena statusnya masih hutan lindung, biarpun sudah diambil begitu ya. Tapi secara legal itu masih statusnya hutan lindung. Lalu tiba-tiba muncullah Undang-Undang Ciptaker. Jebret. Ada satu pasal kecil mengatakan seluruh konflik soal lahan hutan lindung adalah masalah administratif. Titik. Bukan soal pidana lagi. Dalam sekali sabat 3 juta hektar hanya menjadi soal administratif dan sekarang sudah resmi diambil korporasi-korporasi. 3 juta hektar, bayangkan. Legal. Itu semua berkat undang-undang Cipta Karya. Nah, saya tahu ini karena bimbing disertasi kan, jadi baca betul begitu. Ternyata Cipta Karya itu tidak juga begitu ya, untuk melegalkan perampasan hutan lindung yang de facto terjadi lewat kebakaran yang waktu itu yang beritanya viral kemana-mana 2015-2016. Jadi itu contoh kecil ya bagaimana autokratik legalisme ya, jadi legalisme autokratis ya itu dipraktekkan ya, jadi lewat peraturan undang-undang lalu ada agenda-agenda otoriter yang kita nggak tahu begitu ya. Tapi kemudian ketika itu terjadi lalu kita baru sadar. Nah,
Jadi kalau soal moral tadi sudah jelas ya, kayak gitu kan jelas nggak bermoral ya. Jadi digimanain ya harusnya diubah. Cuma kan siapa yang bisa ngubah? Kalau legislasinya juga dapat semua bagian dari 3 juta hektar itu gimana itu? Nah, saya akan berikan konteks saja begini. Jadi saya membaca buku tulisan Moises Naim, The Revenge of Power. Saya terjemahkan itu balas dendam kekuasaan. Saya menafsirnya begini. Moises Naim ini seorang jurnalis ya. Jadi bukan filsuf, bukan politisi, tapi jurnalis. Dia mengatakan begini, atau tafsir saya begini. Kekuasaan itu dari zaman Yunani, Romawi, abad pertengahan ya, kira-kira dipegang siapa? Dipegang siapa? Kekuasaan. Raja, kaisar, diktator, orang-orang kuat lah. Ya. Jadi berabad-abad yang namanya kekuasaan itu adalah monopoli mereka yang kuat. Ya, mereka yang kuat. Raja seperti misalnya Louis XIV dari Prancis mengatakan l'état c'est moi. Negara adalah saya. Jadi artinya apapun yang keluar dari mulut saya itulah hukum. Ya. Apapun ya. Kalau di kitab suci yang kita dengarkan hari ini ya, di bacaan misa kan Herodes yang lalu menyuruh penggal itu kepalanya si Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan Herodes adalah hukum. Berhak dia memenggal ya, itu adalah kekuasaan dia. Jadi berabad-abad yang namanya kekuasaan itu adalah milik orang yang tanpa batas. Tidak ada batas siapapun. Lalu tiba-tiba muncullah revolusi Prancis. Pada saat itulah yang namanya demokrasi mulai muncul. Tiba-tiba yang namanya rakyat menyatakan bahwa kekuasaan itu adalah kekuasaan itu hanya legitim kalau dia merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan bukanlah daulat raja, bukan daulat tuanku, tapi daulat rakyat. Jadi rakyatlah yang berhak memegang kekuasaan itu. Lalu kemudian dengan Montesquieu, ya, dengan filsuf-filsuf, kekuasaan itu kemudian dibuat dengan check and balance, mulai ada yang namanya legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi bayangkan nih, kekuasaan yang lama semena-mena seenak jidatnya sendiri, tiba-tiba dengan revolusi Prancis kekuasaan ini dikerangkeng. Kekuasaan tidak boleh lagi semena-mena. Kekuasaan harus tunduk kepada kehendak rakyat, kekuasaan harus tunduk kepada check and balance ya. Kekuasaan harus mengikuti mekanisme yang sudah disepakati bersama. Demokrasi sejak revolusi Prancis menjadi idaman semua negara. Ya, lalu kemudian Perang Dunia Kedua, kemudian pertempuran antara demokrasi dengan rejim Soviet ya, komunis yang otoriter ya, dan dimenangkan oleh rejim demokrasi liberal ya. Tahun 1991 praktis Uni Soviet runtuh, tidak ada lagi mimpi-mimpi ke negara komunis yang sudah selesai ya. Demokrasi liberal menjadi satu-satunya opsi. Kemudian kita masuk tahun 2000. Waktu kita reformasi juga kita sangat optimis dengan demokrasi ya. Kita yakin bahwa demokrasi akan memperbaiki semuanya. Lalu mulai 2010 terutama, kita mulai berhadapan dengan fenomena melemahnya demokrasi. Tiba-tiba muncul pemimpin-pemimpin yang populis ya, yang otoriter begitu ya. Tiba-tiba ini menurut survei tahun 2020 dari Columbia Law Review, Mila Versteeg dan Tim Horley, dia menulis bahwa banyak presiden di negara demokrasi mengutak-utik batas jabatannya. Hampir sepertiga presiden dari negara-negara demokratis berupaya tinggal lebih lama melampaui batas jabatannya. Dari jumlah itu, sepertiganya berhasil memperpanjang kekuasaan. Ya, 2020 dari katakan survei dari 2010 ketahuan bahwa ternyata di negara-negara demokrasi ini presidennya pengen berkuasa selama-lamanya ya, seperti dulu zaman raja-raja begitu ya. Jadi ada tren baru nih sejak 2010 bahwa orang-orang yang hidup di rejim demokratis ini, penguasa-penguasa yang pengen mengekalkan kekuasaan. Nah, tentu apa yang terjadi di sini tidak terlepas dari dinamika itu ya, apa yang dilakukan Jokowi kemarin ya dengan ini itu ya. Nah, bagaimana kekuasaan ini akhirnya membalas dendam ya, yang lama dikerangkeng oleh demokrasi akhirnya muncul lagi. Moises Naim mengatakan ya, secara umum bagaimana
para penguasa itu berusaha stay ya lebih lama dalam kekuasaan lewat 3P, populisme, polarisasi, dan post-truth. Jadi tiga hal ini yang menjadi sarana bagi seorang penguasa untuk terus berkuasa. Dan dengan Trump itu sangat jelas sekali ya bagaimana populisme, ya, polarisasi, dan post-truth ya. Nah, saya tertarik sekali dengan analisis ini karena memang yang namanya populisme, yang namanya polarisasi, dan namanya post-truth itu memang hanya bisa dilakukan di negara demokratis. Di Singapura bisa nggak kalian melakukan gerakan populis? Di Singapura bisa nggak kalian? Udah bisa, habis kalian. Bisa nggak kalian nyebarkan post-truth di Singapura? Langsung ditangkap. Di Cina bisa nggak? Nggak bisa. Di Korea Utara bisa nggak? Nggak bisa. Jadi fenomena autocratic legalism ini memang hanya khas di mana? Di negara demokratis. Fenomena orang pengen berkuasa lebih panjang dari seharusnya itu juga fenomena khas demokratis. Populisme, polarisasi, dan post-truth juga memang hanya khas di negara demokratis. Kenapa? Karena para penguasa itu juga tahu bahwa ketika kita hidup dalam negara demokrasi, landasannya adalah hukum. Tadi Mas Ferry sudah mengatakan ya, di konstitusi kita sudah jelas tertulis ya, negara kita adalah negara hukum. Semua tahu. Ya. Maka kalau Anda ingin membajak kekuasaan, Anda juga harus bermain dengan hukum. Sesimpel itu. Ya. Jadi makanya satu sisi kita syukuri ya bahwa sebetulnya dengan autocratic legalism itu kita memang negara demokratis. Karena orang masih percaya dengan keadaan tertentu ya bahwa hukum itu memang harus dibuat gitu ya. Tapi di sisi lain ya lalu kemudian kita menjadi kecewa karena kemudian hukum hanya jadi mainan. Hukum sekedar mainan. Tidak ada semacam keberpihakan moral ya terhadap hukum ya, bahwa hukum ini subsidi ya, bahwa hukum ini penting, hukum ini untuk sesuatu yang lebih besar. Kayaknya nggak ada. Jadi hanya untuk main-main saja. Maka autocratic legalism ya, dari kata autos, kratos ya. Kratos adalah kekuasaan, autos artinya diri sendiri. Jadi autokrasi adalah kekuasaan itu dari diri saya sendiri, sang autokrat ya. Legalisme. Jadi sebetulnya itu saya itu sedang melancarkan mau saya sendiri, tapi supaya kelihatan halus ya, maka lewat yang namanya prosedur legal. Sesimpel itu ya. Jadi autocratic legalism adalah sebetulnya kehendak sang penguasa yang ingin melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dibungkus ya, atau gampangnya diberi gincu bernama hukum. Gincu itu lipstick ya. Kalau dalam omongannya Platon kan jelas itu ketika berdebat dengan seorang sofis bernama Trasimakos ya. Trasimakos mengatakan bahwa ya yang namanya hukum itu kan sebetulnya hanya gincu untuk kekuasaan saja. Sebetulnya tanpa hukum pun seorang penguasa itu dia bisa menjalankan apa yang dia mau. Cuma kan kelihatan nggak elok ya, kelihatan nggak sopan gitu. Maka sopan-sopannya dibuatlah hukum untuk mempermanis wajah sang penguasa. Begitu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi soal revisi Undang-Undang KPK, Omnibus Law, terus sekarang RUU KUHP itu semua memang betul-betul fenomena-fenomena dari apa yang disebut dengan autocratic legalism. Terima kasih. Tangan sekali lagi untuk Romo Setio. Artinya tadi Romo Setio menjelaskan bahwa secara moral ini sudah jelas tidak dapat dibenarkan karena ini menunjukkan keberpihakan kita dalam sistem ini, dalam hukum juga. Terus menjelaskan terkait legalisme autokratis itu bagaimana ada sebuah konsep tentang revenge of power yang di dalamnya itu terdapat populisme, post-truth, dan juga polarisasi yang hanya cenderung bisa dijalankan di negara demokratis. Tadi menurut Romo Setio mengutip dari Moises Naim. Tadi juga Romo Setio juga sedikit menyinggung terkait legislasi di negara di sistem autokratik legal ini. Mungkin tidak ada orang yang lebih pantas untuk menjelaskan dibanding pakar hukum tata negara yang juga hadir pada saat ini berbicara tentang bagaimana legislasi itu dipergunakan untuk kepentingan si diri pribadi sendiri dalam melegalkan hal-hal yang menjadi keinginan pribadinya. Kita bicara hari ini praktik
penyusunan undang-undang yang begitu kilat, jelas-jelas memperlihatkan ada yang salah terhadap proses legislasi kita mungkin, dan itu dapat dijelaskan oleh Bang Ferry sendiri. Mungkin waktu dan tempat bisa dipersilakan. Saya pikir tadi akan lebih banyak diskusi ya, biasanya tajam pertanyaan nanti akan banyak hal yang keluar. Tapi oke, mudah-mudahan tidak panjang. Produk hukum yang dipakai untuk melegalkan otoritarian itu tidak hanya sekedar produk legislasi, tidak hanya undang-undang, tapi juga memastikan putusan peradilan sesuai atau tidak dengan kepentingan kekuasaan. Kalau teman-teman amati antara putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Yang Mulia Gibran Raka Buming Raka menuju tampuk kekuasaan pada pemilu 2024 itu, dan putusan 50 Mahkamah Agung yang membuka jalan adiknya untuk dapat mencalonkan, punya pola yang sama. Satu menggunakan peradilan tertinggi, satu Mahkamah Konstitusi, satu lagi Mahkamah Agung. Kedua, menggunakan pengubahan undang-undang atau peraturan untuk melegalkan jalan. Yang ini undang-undang pemilu. Sementara untuk Kaisang adalah memang undang-undang pemilu juga diubah, tetapi lebih banyak kepada PKPU-nya. Jadi ada PKPU yang diubah, seolah-olah undang-undang pilkada juga harusnya diubah. Nah, kalau teman-teman amati, di Mahkamah Konstitusi itu ada pamannya Gibran, namanya Angkel Usman, Pak Anwar Usman. Dan perlu diingat bahwa Pak Anwar Usman ini dulu adalah hakim di Mahkamah Agung. Jadi korelasinya teman-teman bisa baca kan. Nah, bayangkan produk dari pengadilan harusnya merupakan putusan yang adil, berganti menjadi putusan yang berpihak. Waktu putusan 90 dijatuhkan, orang-orang yang mendukung Mas Gibran mengatakan bahwa putusan ini adalah kemenangan bagi anak muda. Ini kemenangan teman-teman lah ya. Ya, karena dia mau mendalilkan bahwa yang akan memakai putusan ini tidak hanya Gibran sendiri, tetapi banyak anak muda yang terdampak dengan putusan ini. Pertanyaannya, waktu setelah putusan dan didaftarkannya Gibran menjadi calon wakil presiden, anak muda mana lagi yang pakai undang-undang ini? Hah? Kaisang. Oh, belum. Kaisang di ujung 2024, November, rencana itu baru. Waktu pencalonan presiden. Tidak ada, cuma dia sendiri. Jadi putusan itu dirancang khusus untuk anak pemimpin besar revolusi kemarin sore. Itu dirancang, nggak ada yang makan. Bahkan kalau teman-teman ingat, Almas itu di dalam permohonannya betul-betul eksplisit mengatakan bahwa dia adalah penggemar berat, fans berat, bahasanya persis, fans berat Gibran. Dia menjelaskan bahwa ekonomi sepanjang Mas Gibran memimpin Solo itu berkembang sangat baik. Ya pasti ada yang menolong lah ya. Kepala daerah punya berbagai pembangunan di daerahnya, pasti ditolong lah. Siapakah yang menolong? Teman-teman tahu sendiri siapa yang menolong. Sehingga menurut Mas Almas, sayang sekali, rugi sekali Indonesia kalau tidak diberikan kesempatan menikmati anak muda yang punya kemampuan meningkatkan pembangunan ekonomi seperti Mas Gibran. Jalanlah, terbukalah kesempatan. Satu-satunya dinikmati. Produk yang sama yang disinggung teman kita tadi, melalui putusan Mahkamah Agung, Kaisang yang belum
memenuhi syarat usia 30 tahun ketika itu, ya dibukakan jalannya oleh putusan Mahkamah Agung. Untung ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah ini menariknya ya, setelah Mahkamah Konstitusi sesat, lalu Mahkamah Agung ikut sesat, Mahkamah Konstitusi membenahi kesesatan Mahkamah Agung. Itu sebabnya ketika DPR ingin agar Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak boleh diubah undang-undang pemilu kada kepala daerah itu, pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, undang-undang 10, tiba-tiba begitu DPR mengatakan akan ada perubahan undang-undang pilkada, teman-teman semua anak-anak muda protes kan, melawan DPR agar jangan coba-coba melawan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kayak anak muda yang sadar ketika itu, terpacu amarahnya dengan tingkah laku negara melalui putusan 90, tapi ketika MK membela kepentingan banyak anak muda lain, maka ya anak-anak muda yang sama ini teman-teman saya yakin ikut marah ketika itu dan membela Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang Mahkamah Konstitusi mau dihajar lagi nih. Mahkamah Konstitusi mau dievaluasi hakimnya. Coba bayangkan. Pernyataan DPR adalah Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah itu memutuskan secara inkonstitusional. Coba bayangkan peradilan dituding inkonstitusional oleh DPR. Biasanya Mahkamah Konstitusi yang bilang DPR membuat undang-undang secara inkonstitusional. Ini kebalikan. Gara-gara berbagai peristiwa setelah pemilu presiden, Mahkamah Konstitusi kayak mengalami pertobatan entah bagaimana ya. Tiba-tiba banyak sekali putusan yang sangat bagus yang berpihak kepada publik. Nah, kita tidak tahu nih kalau Hakim Konstitusi diubah, sempurna sudah penggunaan pola-pola hukum ya, alat-alat hukum, perangkat-perangkat hukum untuk mempertahankan otoritarianisme. Ini catatan saya, ini saya tidak tahu teman-teman GMNI berpihak kepada ide yang mana. Tetapi ada rencana mau melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau kembali kepada Undang-Undang Dasar naskah awal. Saya mau katakan di forum GMN ini, walaupun sebenarnya saya agak takut. Siapapun yang menggagas kembali ke Undang-Undang Dasar dengan mengatakan bahwa ini salah satu produk bom besar, Bung Karno, sehingga harus kemudian dipelihara, itu adalah pengkhianatan terhadap Bung Besar. Bung Besar sendiri yang mengatakan, suatu waktu ketika negara kita dalam keadaan baik, lebih tenang, kita ubah Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar itu revolusi groundwork, Undang-Undang Dasar kilat. Menjelang kita merdeka, kita butuh Undang-Undang Dasar. Jadi tidak mungkin dia jauh lebih baik dengan apa yang dirancang dengan problematika ketatanegaraan kekinian. Bung Besar yang bilang mau ubah. Nah sekarang ada yang mengatakan kembalikan ke naskah awal karena itu produk ibu dan bapak bangsa kita. Itu aneh bagi saya. Itu pengkhianatan untuk melegalisasi. Bahaya keduanya, kalau teman-teman tidak sadar, satu, kita akan kembali kepada negara militeristik. Gagasan reformasi merancang militer dan polisi menjadi militer dan polisi profesional. Walaupun tidak terjadi ya sampai sekarang, tetapi gagasannya. Kalau kembali ke Undang-Undang Dasar naskah awal sudah pasti kita militeristik. Karena tidak ada satupun ruang sipil yang tidak boleh dimasuki oleh militer dan kepolisian. Ketiga, yang paling penting apa yang dikhawatirkan dan disinggung oleh Romo Setio tadi. Soal tren di negara demokrasi di tahun 2010 bahwa ada upaya melanggengkan kekuasaan terus-menerus
terutama dalam sistem presidensial. Kalau parlementer ya wajar ya, dia muter-muter ya. Ini sentral kekuasaannya beda. Apa bahaya yang berikutnya itu? Karena di pasal 7 ditafsirkan seorang presiden boleh berkali-kali. Walaupun naskah awal itu eksplisit di dalam pembahasan BPUPK ya, bahwa presiden di Indonesia itu 5 tahun, dua periode, itu eksplisit tuh. Tetapi ketika Bung Besar kan dihasut-hasut tuh. Bung tidak ada yang bisa memimpin. Kalau perlu kita kasih Bung jabatan presiden seumur hidup yang kemudian 21 tahun berlangsung. Sudah melawan gagasan Bung Besar sendiri soal 2 periode. Karena itu lebih dari 4 periode ya. Oleh Soeharto ditafsir lebih gila lagi. Boleh dipilih 5 tahun, dipilih 5 tahun, dipilih 5 tahun, dipilih 5 tahun. Pokoknya 5 tahun sekali boleh dipilih. Terjadilah 32 tahun. Ini pasal yang sama. Oleh pasal reformasi konstitusi itu dibatasi. Hanya boleh 2 periode. Untuk 1 kali pilihan berikutnya kan itu yang ditegaskan ya. 5 tahun sekali dan dapat dipilih untuk 5 tahun berikutnya. Titik lagi, itu jelas. Itu pula yang mengganggu ayahanda yang berdaulat, Bapak Joko Widodo. Kalau tidak ada ketentuan pasal 7, Presiden Joko Widodo sudah pasti maju 2024 kemarin dan pasti menang. Uang Prabowo saja bisa dimenangkan. Apalagi bosnya. Apalagi dia sendiri. Jadi ini problematika kecenderungan presiden itu akan tergoda memperpanjang masa jabatan. Itu fakta sejarah. Ini saya contohkan sejarahnya kenapa ini berbahaya kalau kita tidak mawas ya. Washington ketika menggagas sistem presidensial, sebenarnya sistem presidensial itu pilihan orang yang tidak mau meniru negara penjajahnya saja. Pilihannya adalah presiden di era Amerika Baru itu hanya 1 periode. Gagasan Washington 1 periode. Jefferson semua bilang 1 periode. 4 tahun. Begitu selesai 4 tahun, datanglah penghasut-penghasut di sekitar presiden itu. Bahwa bapaklah yang paling bisa, bapaklah presiden paling hebat ya. Ini negara baru merdeka tanpa bapak. Washington tergoda jadi 2 periode. Nah, ini tradisi sistem presidensial 2 periode itu dari peristiwa Washington mengkhianati konstitusi Amerika sendiri. Karena digoda. Begitu kedua, teman-teman bilang tidak ada penggoda-penggoda lain yang datang bilang dia hebat, datang untuk meminta Washington 3 periode. Mirip-mirip kisah siapa coba bayangkan. Tapi Washington sadar, gila kalau saya terima. Padahal saya mengusulkan 1 periode karena akan ada berkecamuk waktu itu isu perang sipil dan segala macam ya, karena negara baru, maka dia pilih 2 periode. Begitu ditawarkan 3 dia menolak. Lahirlah konsep tradisi konstitusional mereka 2 periode itu. Gara-gara tidak ada di konstitusi, Franklin Delano Roosevelt waktu Perang Dunia Pertama, kalau tidak salah Romo kalau ingat ya, kalau saya tidak salah Perang Dunia Pertama, dia tergoda untuk 3 periode, terpilih. Nggak ada di konstitusi Amerika pembatasan masa jabatan. Begitu selesai periode ketiga, periode keempat, untung dia meninggal. Begitu dia meninggal, maka segera digantikan wakil presiden dan dibentuklah amandemen ke-22 di Amerika soal pembatasan masa jabatan hanya 2 periode. Jadi maksud saya, presiden manapun akan tergoda untuk memperpanjang masa jabatan. Sebab enak jadi presiden, saya jamin. Jadi ketua GMNI aja enak ya? Jadi ketua GMNI aja enak. Walaupun Apalagi ngantar-ngantar kopi ya kerjanya. Enak. Godaan kekuasaan. Diantar kemana-mana, disambut banyak orang. Godaan kekuasaan.
Jadi hal yang sama pasti terjadi dengan Yang Mulia Joko Widodo, tergoda pasti. Enak pasti jabatannya. Nggak sadar kita terjebak dengan pola yang direkayasa oleh penasihat-penasihat politik itu. Apa untungnya sih turun ke gorong-gorong dibandingkan membuat kebijakan agar gorong-gorong itu bersih? Saya dan Dendi ini besok pagi bisa turun gorong-gorong. Tapi apa pentingnya dibandingkan ada kekuasaan bisa mengubah kebijakan? Itu sebabnya jangan terjebak KDM. Mohon maaf saya. Itu polanya sama menurut saya. Saya tidak mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Saya tidak-tidaknya 3 kali lah ya. Karena jatuh ke lubangnya udah 2 kali sama Jokowi kan. Karena ada rekayasa 2 itu. Nah sekarang kita sedang beruntung mau mempertahankan dan memperjuangkan keberuntungan ini atau tidak. Putusan MK 135 dan 55 soal hilangnya presidensial threshold adalah keuntungan untuk publik. Jangan kita melihat perdebatan presiden seperti kanak-kanak yang suka Naruto kemarin. Bukan saya tidak baca Naruto ya, tapi aneh saja wakil presiden pakai jaket Naruto dan kita pilih. Aneh menurut saya. Kok sampai begitunya negara ini dan setega itu konsepnya gitu ya. Saya tuh berharap orang-orang cerdas itu berdebat sampai kita terbengong-bengong. Oh begitu polanya. Kan tidak harus begini ya untuk menghibur orang kan semua ya. Nah ini yang menurut saya perlu kita lakukan upaya-upaya agar 2029 rakyat tidak hanya sekedar menjadi penonton dan kalah. Tapi rakyat betul-betul harus menghasilkan pimpinan yang terbaik. Sekarang terbuka tuh. Romo juga bisa maju tuh. Tapi nggak boleh. Hah? Nggak boleh oleh gereja. Gereja. Wah, Hanya boleh milih. gereja sana sih. Masa orang pintar dilarang tuh harus ditimbang lagi Romo. Tuh. Ya minimal adalah murid-murid Romo yang bisa di ini. Harus ada orang pintar yang karena saya begini, kalau kita tidak ikut milih, ini jebakan yang saya perlu ceritakan. Teman-teman pikir golput itu adalah cara untuk menunjukkan sikap. Di dalam pemilu modern, orang didorong golput agar bisa memenangkan calon tertentu. Saya ambil contoh ya, ini teman-teman ingat peristiwa ini. Ingat nggak ketika Donald Trump melawan Hillary Clinton? 2016 ya. Seluruh survei bilang Hillary Clinton menang. Ya. Hasil temuan Donald Trump dan timnya dengan menggunakan Cambridge Analytica yang berdasarkan data Facebook menunjukkan Hillary menang. Tapi tipologi pemilih diketahui dari status teman-teman ya. Sekarang kalau teman-teman mau hati-hati, status IG, status Twitter, Facebook itu akan jadi daya bagi IT, algoritmanya akan menilai ini orang punya kecenderungan ke calon yang mana. Begitu juga waktu Facebook dengan Cambridge Analytica itu. Begitu ditelusuri, memang Hillary menang. Tapi ada pemilih muda yang kalau diubah, di swing ya, itu kemenangan berubah. Strategi Donald Trump adalah mengkampanyekan, kalau Romo ingat, menjelang pemilihan umum, kampanye Donald Trump malah bilang begini, bahwa Hillary sudah menang. Sebagian daerah-daerah penting, terutama kota-kota besar seperti New York, ya, kota-kota satelit DC, gitu ya, Maryland dan bla 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 itu, akhirnya pemuda-pemuda pintar yang kritis itu bilang, ngapain kita ke TPS? Toh Hillary sudah menang. Hillary juga nggak bagus-bagus amat. Ada kasus penjualan senjata, ada kasus email dan segala macam. Udah kita tidak datang. Begitu tidak datang, panen Donald Trump. Karena mereka pakai sistem electoral college ya. Menang itu tidak mesti populer, tapi sebaran gitu ya. Dan sebarannya mereka menang. Hillary tetap menang populer, tapi sebaran sudah gagal. Terutama di kota-kota besar. Begitu hasil diumumkan, anak-anak muda itu baru terasa tertipu dan ngamuk waktu Donald Trump menang pertama.
Dan itu juga potensial akan dibaca ke depannya, teman-teman, akan dipakai. Golput akan direkayasa sedemikian rupa untuk memecah belah suara, terutama di daerah-daerah tertentu yang penting. Ingat, kita itu setengah electoral college konsep kita ya. Kita harus ada di 20 provinsi ya, dengan sebaran di atas 20% kemenangan. Jadi kayak electoral college tapi bukan ya, tetap popular vote penting di kita. Jadi teman-teman sekalian, besok pemilu kita penuh tantangan. Besok banyak kesempatan, tidak hanya anak muda Jokowi, tetapi juga anak-anak muda yang lain. Besok orang baik, betul-betul baik akan muncul menurut saya ya. Kalau tidak didorong ya kita salah sendiri ya. Saya pikir semua orang harus bersekutu. Sekarang lupakan ya segala perbedaan apapun untuk melawan otoritarianisme yang terus tumbuh dan kian bahaya. Indonesia by the way Baswe sekarang candu betul membeli alat perang. Ya. Saya tahu situasi dunia sedang tidak baik-baik saja, cuman alat perang yang kita beli itu alat perang rendahan yang juga tidak akan melindungi kita, tapi jadi bisnis korupsi untuk beli-beli alat perang. Itu pesawat berapa kali dibeli itu, nggak tahu cara membayar. Barusan kita ditertawakan oleh jurnalis di luar negeri, Indonesia suka beli pesawat tempur, tetapi teknik pembayarannya tidak jelas. Nah ini tidak baik saya lanjutkan karena nanti markas ini akan semakin diperhatikan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk pemateri kita. Banyak hal konkret yang sudah dijelaskan Bang Ferry tadi terkait fenomena legalisme autokratis di Indonesia sendiri. Mengambil banyak contoh mulai dari putusan MK nomor 90 yang kemudian menjadi jalan mulus putra mahkota Gibran tersebut. Juga memperlihatkan situasi konstitusi hari ini bagaimana MK dianggap inkonstitusional oleh DPR sendiri. Itu merupakan satu hal yang lucu tadi Bung Ferry sampaikan. Mungkin untuk terakhir Romo, sebelum kita beralih ke sesi diskusi ataupun tanya jawab, ketika pada akhirnya hukum ini digunakan sebagai alat pelanggaran kekuasaan oleh para penguasa ini, bagaimana kita atau ya kita sebagai kaum muda ini, peran pemuda dapat mengambil peran dalam menyikapi hal ini? Romo bisa memberikan sedikit gambaran historisnya ataupun teoritisnya terkait persoalan ini, karena kita yang muda ini juga pastinya akan menunjukkan keberpihakan kita kepada rakyat, tapi kita juga harus dibekali dengan pemikiran-pemikiran fresh lah terkait persoalan autokratis legal ini. Terima kasih. Terima kasih. Kalau berkaca pada situasi Orde Baru dulu ya, jadi waktu itu kan autokratisme sangat telanjang ya. Ormas dikuasai semua, termasuk ormas kepemudaan ya, semua dikuasai. Birokrasi ya pasti dikuasai, tentara, polisi tadi dikatakan Mas Ferry ya, full ya. Jadi kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu memang risikonya kita kembali ke zaman Orde Baru ya. Tidak ada pembatasan kekuasaan yang eksplisit sekarang ini. Dan ini jangan lupa, ini jasanya Amin Rais ya, yaitu hak asasi manusia. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, hak asasi manusia akan hilang. Hak asasi manusia itu salah satunya misalnya kebebasan untuk berkumpul, berdiskusi seperti ini ya. Jadi ini yang akan tragis ya. Kalau kita betul-betul kembali ke Undang-Undang Dasar 45, amandemen zaman reformasi, di mana pasal-pasal tentang hak asasi manusia sudah masuk dalam konstitusi, ini juga akan hilang. Ini sangat berbahaya kalau konstitusi tidak mengakui hak asasi, selesai kita. Seperti kita waktu Orde Baru, kalau kita demo, kita diskusi itu risikonya tanggung sendiri begitu ya, karena tidak ada perlindungan apapun. Karena negara tidak punya kewajiban apapun untuk menjaga, merawat, melindungi hak asasi warga negara. Maka harus hati-hati ya. Maka peran mahasiswa ya seperti di zaman Orde Baru itu, ketika sangat masif kekuasaan masuk di semua lini ya, menjaga kewarasan dengan tetap diskusi, dengan tetap berpikir ya. Dan kalau tidak bisa mengandalkan ormas resmi, tidak bisa mengandalkan kanal-kanal resmi, ya sudah bikin kelompok-kelompok
waktu itu organisasi tanpa bentuk ya istilahnya ya, OTB begitu. Itu pokoknya kelompok kecil-kecil ya, ada yang namanya Smith ya, ada yang namanya apalagi begitu ya. Terus berjejaring ya, jadi di luar sistem, betul-betul di luar sistem. Sambil menjaga kewarasan ya, karena kita semua mencintai negara ini, kita semua ingin negara ini maju, ya, negara ini menjadi lebih baik ya, demokratis ya, dan tentu mensejahterakan rakyatnya. Saya ingin sedikit melanjutkan omongannya Bang Ferry tadi itu tentang kekuasaan ya. Kenapa sih kekuasaan itu semua orang pengen berkuasa? Sebetulnya jawabannya sederhana ya. Kenapa orang pengen berkuasa? Karena dengan berkuasa kamu punya wewenang. Misalnya kalau saya jadi polisi nih, ya, saya diberi kekuasaan di jalan depan namanya jalan apa? Jalan Raya Pasar Minggu. Nah, saya nongkrong aja di situ kan. Saya kan punya wewenang. Saya polisi, saya punya wewenang kan. Saya berhak menyetop atau mengatakan ini pelanggaran atau enggak gitu kan. Dengan kekuasaan kamu punya wewenang, dan dengan wewenang kamu bisa memilih akses pada sumber daya alam atau sumber daya manusia yang kamu ingin. Ya, jadi dengan wewenang itu kamu bisa menyetop seseorang lalu menanyai ya, karena kamu punya kekuasaan, punya wewenang ya, lalu mengatakan kamu melanggar ya, kamu harus bayar sekian, harus, intinya begitu. Sama seperti kalau Anda menjadi bupati, kamu punya kekuasaan artinya wewenang, mengizinkan perusahaan masuk, perusahaan keluar begitu kan. Wewenang undang-undang gitu ya, peraturan ya, dan dengan begitu Anda punya akses ke sumber daya, misalnya uang. Kan kalau Anda menjadi pegawai itu kan akses ke keuangan kan terbatas ya, hanya sebulan sekali transfer gitu. Tapi kalau Anda penguasa, akses ke uang itu 24 jam ya, kapanpun ya. Itu makanya semua orang pengen berkuasa. Semua orang rebutan berkuasa, dan demokrasi itu sudah berhasil menjinakkan kekuasaan dengan pembatasan kekuasaan, dengan rotasi kekuasaan secara rutin ya. Lalu ada katakan kisi-kisi ya, bahwa harus sesuai dengan hukum, harus menghargai HAM ya. Jadi kekuasaan itu sudah dijinakkan. Lalu terakhir tadi soal tadi kan saya mengatakan yang Moises Naim itu menganalisis merosotnya demokrasi lewat 3P, populisme, polarisasi, dan post-truth. Nah, misalnya kalau berkaca tadi yang sudah dibahas ya, Jokowi yang sangat merakyat, itu populis. Populisme itu apa sih? Populisme itu bukan ideologi. Siapa itu? Kasmude yang banyak melakukan studi mengenai populisme mengatakan populisme adalah semacam ideologi mengambang. Ya kayak semacam benalu. Benalu nggak bisa hidup sendiri. Ya, benalu hanya hidup dengan nempel di pohon. Jadi dia semacam ideologi mengambang yang butuh inang bernama ideologi kuat, misalnya agama. Agama itu kan ideologi sangat kuat ya. Atau partai kanan, atau partai kiri begitu ya. Nah, jadi populisme itu akan menempel di situ. Maka kalau kita lihat Jokowi misalnya ya, yang populismenya Jokowi menempel di katakan nasionalis PDIP. Nah, lalu apa yang disebarkan dalam populisme? Ide-ide sederhana. Us against them. Kami melawan mereka. Sesimpel itu. Pokoknya dalam isu apapun, kami melawan mereka. Kami adalah rakyat, mereka adalah elit. Kami adalah yang tertindas, mereka adalah penindas. Dan waktu itu kan kita kesihir semua. Ini figur rakyat melawan oligarki, SBY, oligarki, siapa lagi? Ya dinasti-dinasti politik lah yang ada di Indonesia ini, darah biru politik di Indonesia ini ya. Kan dia kan nobody ya, Jokowi nobody, tiba-tiba lalu kita semua semacam ikut masuk di belakangnya. Jadi populisme ini menciptakan polarisasi. Kita ingat polarisasi yang terjadi 2014-2019 ya, sangat tajam ya, cepung kampret. Apalagi itu setelah cepung kampret, metamorfosisnya. Lalu polarisasi ini kemudian diperkokoh ya dengan yang namanya post-truth. Post-truth adalah pasca kebenaran. Kata yang menjadi kata resmi di Cambridge ya, Kamus Cambridge sejak 2016. Artinya post-truth atau pasca kebenaran adalah merujuk kepada bahwa saat ini kebenaran dalam arti normal
bahwa kebenaran sebagai sesuatu yang logis, kebenaran sebagai sesuatu yang faktual, ada faktanya, sudah tidak laku lagi. Mengapa? Karena sekarang ini benar artinya adalah apa yang aku yakini benar. Apa yang secara emosional menurutku itu benar. Nah, maka kalau waktu itu ya, waktu saya juga menjadi pendukung Jokowi begitu ya, wah, soal undang-undang Ciptaker kita sebenarnya juga nggak ngerti gitu ya, baca detail juga enggak gitu ya, tapi kasih dari Jokowi kita dukung. Waktu revisi undang-undang KPK juga ya, waktu itu kan sebenarnya sudah banyak kritik-kritik ya, tapi karena kita secara emosional terikat kepada figur Jokowi, lalu kita semacam membutakan diri terhadap fakta. Pokoknya kalau diusung Jokowi pasti benar. Sekarang ini kalau kalian mengikuti isu ijazah palsu, ya, kira-kira orang berdebat pakai fakta atau pakai emosi? Emosi kan? Emosi. Padahal kalau mau fakta itu jelas, ya udah tuh ijazahnya mana tunjukin begitu kan? Faktanya kan itu aja begitu ya. Ngapain di televisi berargumen, berdebat segala macam? Tapi ya itu di era sekarang ini fakta nggak penting. Karena kebenaran adalah soal emosional. Jadi itu tadi ya, populisme, polarisasi, dan post-truth ya, itu memang menjadi membuat demokrasi ini sekarang ini lemes di mana-mana. Apalagi dengan medsos sekarang ini, dengan AI, sekarang ini fakta dan fiksi kita udah nggak ngerti lagi. Sudah mengerikan sekarang ini ya, dengan video-video yang kita udah nggak ngerti lagi ini video benar apa enggak. Kita nggak ngerti. Jadi medsos ini, AI ini akan menguntungkan penguasa yang tahu situasi seperti sekarang ini untuk memprogram ya supaya kita nanti secara emosional ya, mengikuti kandidat tertentu ya, dan kita semacam membutakan diri dari kenyataan dari fakta. Itu tambahan yang bisa saya berikan. Jadi kalau teman-teman ingin tetap bergerak, memang saya tahu tidak gampang, apalagi dengan era AI ini. Sekarang handphone ini adalah intel pribadi kita masing-masing ya. Jadi dengan handphone ini selesai sebetulnya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maka kalau kalian mau bergerak, ya juga harus aware dengan benda ini, harus menjauhkan diri dari benda ini, karena benda ini mengikuti Anda dimanapun Anda berada. Bahkan dimatikan pun tetap ya. Dimatikan pun tetap, kecuali baterainya Anda lepas ya, baru Anda aman. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua komentar kita. Tadi Romo Setio menjelaskan kembali tentang bagaimana kekuasaan itu kembali penggunaan revenge of power tadi melalui 3P, populisme yang notabene adalah benalu, dapat menempel pada ideologi-ideologi tertentu, baik itu agama, partai, atau bahkan hari ini terjadi seperti yang sudah disinggung juga, bahkan pada populisme budaya yang sedang terjadi di Jawa Barat sana kan. Tentang narasi kita lawan mereka, ini juga berkembang di dunia hari ini, bagaimana Trump di Amerika dan juga PM Italia di Italia sana, terus juga melahirkan polarisasi yang berdampak pada era post-truth hari ini.